percakapan dari katanya Pipin yang disuruh oleh siapa Kanit kemarin gitu loh. Nah, di sini ditulis kalau dia itu katanya disuruh Kanit, kata siapa? iya, Kanit, jadi dia menyuruh kan dia minta 300 juta Kanitnya. Nah, dia minta perantara kan, diperantarain oleh si Pipin yang ada katanya jadi pengacara di tanda tangan. Grup call ini langsung bersama Kanit si Bertiga berarti. bertiga. Itu saudara tahu dari mana grup call bertiga itu? Kan kasih tahu. Oh, ya itulah. Jadi saudara tahu. Bisa diperlihatkan tuh apa detailnya grup call-nya tuh nomor siapa aja biar saya konekin pas nomornya Kanit. Bisa nggak? Grup call ini bisa nggak kamu buka ini nomornya Kanit, coba dikasih lihat ya. Coba kasih kamu lihat dulu deh nomornya Kanit itu. Kemarin aku Kelihatan situ nama-namanya grup call itu siapa aja bacakan itu ada. Pastikan Bu Dokter nyimpannya nomornya siapa di situ kan terlihat. ya makanya ini kita lihat dulu nih, coba dilihat. Di situ kelihatan nggak ada kelihatan ya? Nggak bisa diklik nih soalnya, gimana cara ngekliknya? Nggak ada video. Enggak, Oh, yang kita biar jelas terang di persidangan. Iya. Ini kan CCTV. Lepas, Ini bertiganya sama Adit. Oh, bertiganya sama adik kalau Kanit itu. Sama Kanitnya waktu itu Pak Pipinnya langsung ngasih nomor teleponnya dan Ngasih saya nomor berhubungan telepon. langsung. Amber Zoni guna komunikasi dan koordinasi dilaksanakan lebih mudah. Berkenan agar kiranya bisa selesai. Gitu. Itu ada masuknya dia di screenshot gitu loh. Yang kecil ini. Iya. Nah, terus Dari tadi siang Kanit minta waktu untuk ketemu, tapi belum dijawab. belum dijawab Bu itu. Jangan Iya belum dijawab Bu. sama enggak tuh? Iya. Sama KPR kita semua lagi nunggu kabar KPR. KPR itu apa? KPR itu si Atam ini kemarin. Ya, terus Kepala rutan maksudnya. Kepala rutan yang kemarin. Nih, Ada nggak ngeprint? Ada nggak ngeprint? Ini kan di tanggal berapa? Nah nih. ya harusnya full dong kalau ngeliat. Iya. Biar beda sama yang masih. Sekarang mau yang dibaca ini yang sebagai bukti apa yang diserahkan ini? Yang sekarang aja berarti ini semuanya kan. Nanti kita print, nanti kita ulang. print. Ya, print Kita ulang. tolong kita print. Iya. Tanggal 23 Januari 2025, selamat malam Bu. Maaf Bu, sampai sekarang saya telepon. WA nggak dibalas sama Pak Kanit. Pagi. Kemarin Ahmad teriak-teriak dan ngamuk lagi Pak. Saya malah takut tambah stres. Ngobatin makin susah. Ibu maaf, coba hubungi lagi Pak Kanit. Minta pastikan untuk segera diketemukan. Lanjutannya itu biar negaranya tahu. Percakapannya di Yosi tapi di sama Pak Yosi. Iya, tapi udah dihapus kan? Dan dibuka semua dong. Kamu mau jelasin? Ditarik sendiri tapi nggak ada kata 300 juta. Nggak ada, karena minggu lalu si Amar bilang ada percakapan 300 juta. Mau ke Prindok PH. Iya. Terus? Tapi kan pernyataannya nggak ada itu. Kata 300 juta tidak ada, tapi kan kita bisa Tapi minggu lalu kan bilangnya ada. bukannya ada dalam arti kan ini dia meminta. Kalau orang menurut saya sih hanya orang bodoh ya yang dia nulis di chat, dia juga kan pasti udah tahu ya, namanya juga dia oknum polisi gitu ya kan, dan pengacara gitu kan yang dipilih sama mereka, pastinya dia nggak akan menyebutkan secara 300 juta di dalam WhatsApp gitu. Nah tapi dia di situ kan tuh udah bisa melihat kalau percakapan yang tadi saya bacakan, kalau di situ ada mengadakan pertemuan, dia mengajak pertemuan gitu kan, mengajak ketemuan untuk ngebahas langsung gitu dan bersama Kanitnya. Bahkan juga nomor Kanitnya tadi saya juga udah langsung memberikan. Artinya kan di sini udah bisa menilai gitu. Kalau bicarakan tapi tidak ada 300 jutanya di situ segala macam dan lain-lain, itu buat apa? Buat apa adanya percakapan itu? Ya, sebenarnya itu aja sih sebenarnya logikanya gitu kan di awal gitu loh. Ya, ya cukup lah kecewa lah ya. Maksudnya karena saksi sudah punya kuncinya di situ dan sudah disurvei juga gitu ya kan tadi malam gitu kan, sudah di cross check gitu loh. Dari dia punya bukti kalau memang ada foto dan video kita dipukulin gitu loh. Dan itu yang sebenarnya saya pengen. Cuman mungkin kata Om Jo nanti bisa dilakukan di pledoi. Di pledoi disertakan itu foto dan videonya. Gitu. Kita Dari pihak kita.
Dari Gue pasti kecewa karena saya juga nggak tahu terakhir kemarin sudah bertemu dengan PH gitu kan. Nah, kenapa hari ini nggak datang saya nggak tahu juga karena bukan saya yang ngurus saksi itu gitu. Oke, saksi dari mana tadi ada yang nanya? Saksinya dari mantan narapidana yang pada saat Bang Amar kejadian itu dia masih ada di situ dan katanya dia punya foto yang Bang Amar lagi berkumpul berenam selesai diintimidasi atau sebelum saya nggak ngerti. Dan situ juga ada foto oknum-oknumnya di situ. Saksi ini kan dulu pernah jadi tapping di Rutan Salemba dan dia kan tahulah peristiwa Amar ini dan ada juga dia melihat gitu ya, tapi kan nggak bisa juga kita bisa menceritakan karena dia nggak hadir kan. Tapi kalau dari cerita kita semalam sama dia itu kan alhamdulillah sebenarnya kalau dihadirkan sangat membantu, apalagi menguatkan kan. Ini dia menyatakan ada oknum artinya apakah dia sudah sebut nama atau belum. Yang dia katakan bahwa ada oknum yang memeras dia di lapas, kira-kira begitu ya. Jadi saya pikir pernyataan-pernyataan seperti ini tentu harus diperkuat oleh bukti. Jadi tidak bisa hanya sebatas dia katakan ada oknum yang melakukan pemerasan. Pernyataan dari saudara Amar Zoni diperkuat oleh bukti yang relevan. Misalnya apakah chat, chat itu harus ditampilkan. Kalaupun misalnya pertemuan, dia harus membuktikan pertemuan itu. Misalnya ada foto atau ada saksi yang melihat. Dan yang terakhir kalau memang sudah ada yang namanya distribusi, kan kalau memeras itu tentu meminta uang. Nah, apakah uang itu sudah terdistribusi, baik itu bersifat transfer atau bersifat cash. Nah, jadi saya pikir ini menjadi pekerjaan atau PR oleh tim lawyer bahwa apa yang disampaikan kliennya itu harus berdasarkan bukti. kalau di situ ada mengadakan pertemuan, dia mengajak pertemuan gitu kan, mengajak ketemuan untuk ngebahas langsung gitu dan bersama kanitnya. Bahkan juga nomor kanitnya tadi saya juga udah langsung memberikan. Artinya kan di sini udah bisa menilai gitu. Kalau bicarakan tapi tidak ada 300 rupanya di situ segala macam dan lain-lain, itu buat apa? Buat apa adanya percakapan itu? Sebenarnya itu aja sih sebenarnya logikanya gitu. Dikasih waktu berapa sih Mbak waktu kita minta uang 300 juta lu batas waktu berapa? Batas waktunya itu 1 minggu. Satu minggu ya kan. Iya tolong ya jangan jangan kayak gitu. Bercanda doang. Jangan dimasukin hati Ya. karena itu nggak suka gitu. 3 juta itu kan. Kita pesan buku beliin lagi, kapal Van der Wijk beliin lagi, buku Terelie. Amar, dokter tadi menangis Enggak apa-apa, dia terkejut aja kayaknya. Tadi suara saya kekencengan kan, terkejut ya. Mama sehat ya bang. Bos. Makasih ya. Makasih bang. Jadi waktu pas saksi tadi Bang Amar bacakan itu udah aku kasih saat Jaya jadi saksi, ya kan? Saya udah kasih ke Om John karena pihak Jaya memang yang WhatsApp duluan. Sebenarnya aku sih nanya, sebenarnya tadinya nggak mau niat jadi saksi, niatnya nanya karena kan saat di kamar itu ada Bang Amar, ada Jaya, ada Febri. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi? Wajar dong kalau saya mau tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Saya cari tahu nomor telepon mereka tapi nggak dapat. Akhirnya dia ngubungin saya lewat salah satu medsos. Ya dia menagih kalau gara-gara kamarnya diperiksa, handphonenya diambil. Jadi dia minta ganti katanya. Ya udah dengan imbalan ganti aku akan. Ya tadi kan dengar sendiri lah ya, nggak perlu aku jelasin. Jadi itu udah aku nih sudah terlalu dibawa jauh banget sih sama Bang Amar. Oh iya ada pasti. Reaksi Hah? Bang Amar? Ya tadi lihat aja reaksinya gimana. Seperti apa? Dia lebih takut ditinggal saya atau ditinggal orang lain? Kan gitu. Saya bukan sombong tapi di sini udah bukan perkara aku sayang Bang Amar, hati nggak ada. Di sini saat kejadian itu gue lagi berhubungan sama Bang Amar dan gue tahu kejadian sebenarnya gimana gitu. Jadi sebenarnya udah capek nggak mau ngurusin kayak gini, capek banget. Tapi gue harus terjun karena gue tahu gitu. Aku yang tahu tiap hari aku kunjungan ke dia, aku tahu bagaimana di dalam keadaannya tuh aku tahu gitu loh. Bagaimana Bang Amar yang
udah bener-bener berubah, dikasih lagi. Karena saat itu Bang Amar nggak ada siapa-siapa yang ngurus, sampai pihak kepipin aja tuh aku yang ngurus, adik-adiknya nggak ada yang ngurus gitu kan, karena adik-adiknya juga sibuk kerja gitu, aku yang terlibat gitu loh. Jadi capek banget gitu loh, dan aku tahu semuanya gitu loh yang terjadi sebenarnya. Enggak 100% kok Bang Amar bener, enggak gitu. Cuman aku harus cari keadilan yang sebenar-benarnya. Kalau emang bener dihukum, ya dihukumlah secara profesional gitu loh. Berdiri ya di meja itu, tiba-tiba kok ada apa ya, saya nggak tahu. Nah, dan kemudian saya kan juga CWPH kan, ya tentu karena klien saya emosi, tentu saya bawa. Tapi saya belum tanya persoalannya apa. Alhamdulillah bahagia ya. Alhamdulillah seneng, bahagia, banyak bersyukurnya pastinya. Kalau kita quality time-nya bareng sama anak-anak, sama keluarga. Jadi kalau Sabtu Minggu tuh kayak hari ini kan kita ada acara, itu kita nggak bisa lama-lama karena pastinya kalau weekends itu quality time bareng sama anak-anak. Kuncinya saling memahami, kayak gitu, menerima kekurangan masing-masing, saling support. Dan mengurangi hal-hal yang nggak disukai sama pasangan satu.